yang mungkin untuk kita lebih membatasi apa yang keluar dari mulut kita. Karena iblis berperangnya di pikiran kita. Jangan sampai perkataan ini keluar. Begitu perkataan ini keluar terhadap jemaat, terhadap hamba Tuhan yang lain, itu bisa berdampak. Apalagi kepada saudara-saudara yang telah melayani. Berdampak bukan hanya mereka, namun terhadap kita. Begitu kita datang meminta perkara kita, doa kita dimenangkan, iblis akan bilang, hamba Tuhan macam apa itu? Orang kerjanya ngomongin yang lain. Padahal kita nggak ada niat ngomongin, kita cuma bilang, aduh kayak itu nggak mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nangkep ya poinnya. Nah kemudian berikutnya, yang keenam. Ini yang mungkin applicable buat kita semua. Perkataan dari orang yang memiliki otoritas terhadap kita. Bisa berupa kritik atau kutuk. Hal ini bisa dari orang tua kita, bisa dari pimpinan kita, bisa dari pimpinan kita di kantor yang mengatakan kutuk atau kata-kata kritis terhadap kita. Kadang-kadang ini sering kejadian, apalagi kita suami istri. Kita ngomongin anak kita, anak-anak udah tidur, tidak anak nggak dengar. Kita ngomong, kayaknya kalau anak kayak ini bandel ya, kayaknya nggak mampu dia sekolah di situ. Perkataan kita ngomong ke istri kita, itu bisa dicuri sama si polis, dipakai untuk mendakwa kita. Satu kesaksian dari Robert Henderson, dia mengatakan, mengapa dia mendapat revelation mengenai Court of Heaven. Suatu saat anaknya dia itu hampir hancur hidupnya, mau cerai, meninggalkan pelayanan dan segala macamnya. Dan dia bertanya, kenapa bisa begini Tuhan? Dan Roh Kudus mau kasih dia hikmat bahwa sering kali waktu anak ini masih kecil, dia dan istri bicara, kalau anak ini mungkin begini, mungkin loh, anak ini begini. Dan rupanya sama iblis itu disimpan, direkam. Pada saatnya dipakai untuk mendakwa anak ini, untuk menghalangi mencapai destininya. Nanti kita akan bicara bagaimana untuk menghapuskan ini semua. Namun ini adalah fakta-fakta. Jadi kita orang tua, kita pimpinan di kantor juga mesti berhati-hati ketika berbicara dengan anak buah kita. Karena perkataan kita adalah perkataan untuk memberkati. Tuhan berkata di firman-Nya, ada banyak ayatnya di Alkitab. Bahwa perkataan kita adalah perkataan untuk menjadi berkat, bukan untuk mengkutuk. Jadi ketika kita mengkutuk, itu bisa menghambat berkat atas orang itu dan juga pada kita untuk mencapai destiny kita. Itu perkataan, 3 hal tadi. Nah, terhadap 3 hal yang terkait dengan perkataan ataupun kutuk ini, ada caranya untuk kita mereview. Yang pertama, kita mesti minta ampun pada Tuhan atas semua perkataan-perkataan jelek atau jahat yang pernah kita katakan pada orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kita mesti mengampuni dan memberkati semua orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Semua orang yang telah berkata yang jahat kepada kita, kita mesti ampuni dan berkati mereka. Yang ketiga, baru kita lawan dan kita mengutuk semua perkataan jahat yang ditujukan pada kita. Perkataannya, bukan orangnya. Kita kutuk, kita ikat perkataan itu sehingga tidak memiliki hak lagi untuk digunakan dalam pengadilan Allah. Yang keempat, kita minta pada Tuhan agar apa yang terjadi pada kita adalah apa yang tertulis dalam buku kehidupan kita, bukan yang lain. Itu 4 cara untuk kita membatalkan kutuk atas kita. Nah kemudian kita udah 6 poin ya. Yang ketujuh, hal yang harus kita lakukan sehingga kita dapat memenangkan perkara kita dan doa kita. Yang ketujuh, ini adalah problem dalam perkawinan, baik itu perceraian, perselingkuhan,
ataupun hal-hal lain terkait perkawinan yang pernah kita lakukan ataupun orang tua dan nenek moyang kita lakukan. Yang sudah terjadi kita tidak dapat ubah. We cannot undo scramble egg. Kalau kita udah bikin scramble egg nggak bisa berubah. Oh Tuhan, saya minta mata sapi, nggak mungkin kan? Udah kacau. Namun kita bisa bertobat, minta ampun sama Tuhan atas dosa kita, atas dosa orang tua kita, atas dosa nenek kita atau nenek moyang kita yang terkait dengan perkawinan ini. Karena kalau tidak, kutuknya akan turun terus ke kita dan keturunan kita. Yang ke-8, ini menarik karena ini menjadi jawaban atas pertanyaan saya yang sudah lama sekali mengenai Ayub. Saya sering nanya, Tuhan, kenapa sih si Ayub ini sampai segitu susahnya hidupnya? Padahal kayaknya dia baik, dia diberkati Tuhan. Nah, kita lihat di sini kasus Ayub, nanti mungkin dibaca di rumah ya, kalau nggak nanti kita habis waktu. Kasus Ayub itu kita lihat nanti dibaca di Ayub pasal yang pertama, di mana Ayub juga diizinkan Tuhan untuk dihakimi ketika iblis diundang Tuhan untuk datang into the court of heaven. Baca ayatnya. Jadi iblis dipanggil setelah keliling-keliling di dunia tuh. Ayo kita bicara mengenai hambaku Ayub. Kan dikatakan Ayub hamba yang saleh. Terus case-nya apa yang dibawa sama iblis nih sehingga Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai? Ternyata kita baca jawabannya di Ayub 1 ayat 5. Kita tahu mengenai Ayub, anaknya suka party kan. Ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub memberikan persembahan pada Tuhan, namun motifnya salah. Motif Ayub memberikan persembahan kepada Tuhan bukan untuk memuliakan Tuhan. Motif Ayub adalah mungkin anak-anakku salah, udahlah daripada dihukum kita persembahkan kepada Tuhan. Inilah jawaban mengapa banyak orang sudah banyak memberi, banyak memberikan persembahan, banyak mendukung pelayanan, namun doanya belum dijawab juga. Mungkin motif kita ada yang salah. Ini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Karena ternyata motif yang salah itu juga dapat menghasilkan suatu konsekuensi yang cukup berbahaya. Silakan dibaca, habis itu ada sekitar 41 pasal sebelum dipulihkan Ayub. Jadi jangan sampai kita punya motif yang salah, Bapak Ibu. Jangan sampai ada 41 pasal nanti baru kita dipulihkan kalau motif kita salah. Mengapa? Karena sekali lagi motif itu dapat dicuri oleh iblis untuk mendakwa kita. Dia bisa bilang, Ayub itu kan mempersembahkan bukan karena yang menguduskan Tuhan. Dia cuma nggak mau lihat anak-anaknya dihakimi. Coba deh, kalau anak-anaknya itu udah nggak ada, pasti dia nggak menyembah kau. Nah itu, nangkap nggak? Akhirnya Ayub harus mengalami dulu anak-anaknya ditiadakan. Padahal kan nggak perlu, Tuhan udah tahu. Namun Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah unforgiveness. Kita baca di Yakobus 2 ayat yang ke-13. Unforgiveness ini adalah tidak bisa memaafkan orangnya. Ini yang susah gampang kadang-kadang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, saudaraku, udah jelas ayatnya di situ dikatakan bahwa kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, karena belas kasihan itu akan mengalahkan penghakiman. Kalau kita belum bisa memaafkan orang lain,
bagaimana kita diminta dimaafkan oleh Tuhan. Sesimpel itu aja. 3 hal berikut ini menarik karena terkait dengan ikatan dengan iblis yang pernah kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja, ataupun nenek moyang kita pernah lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Yang pertama adalah transaction dengan kuasa gelap atau perdagangan dengan kuasa gelap dalam berupa kontak dengan roh, dengan alam roh, dan membuat suatu perjanjian baik yang kita lakukan maupun oleh nenek moyang kita. Ini bisa berupa memberikan persembahan, memberikan ada pertumpahan darah apalagi, atau memberikan apa itu, jampi-jampi atau apapun itu juga. Segala kontak atau transaksi yang kita lakukan dengan kuasa gelap atau nenek moyang kita pernah lakukan dengan kuasa gelap, itu dapat menghalangi jawaban doa kita. Karena itu dapat digunakan lagi oleh iblis. Yang terkait dengan poin yang ke-11, yaitu covenant atau perjanjian yang pernah dibuat. Kadang-kadang kita nggak sadar, ikut kelompok-kelompok, kayak kelompok-kelompok rahasia gitu. Mungkin ada pernafasan inilah, atau itulah, atau ikut kegiatan yang demonik. Sifatnya saya terus nggak tahu dan saya tidak mau menghakimi. Nah, begitu ada agreement dibuat dengan setan, dengan kuasa kegelapan, oleh aktivitas yang kita atau nenek moyang kita pernah lakukan di masa lalu, itu akan tercatat oleh iblis. Sehingga iblis memiliki hak untuk mengklaim kita. Nangkap ya? Ini harus kita patahkan. Nah, yang terakhir adalah dedikasi yang pernah diberikan pada kuasa gelap. Kalau kita tahu banyak sekali apa yang diberikan oleh kuasa gelap itu tidak pernah gratis. Dan dia selalu minta dedikasi, dan biasanya dia minta persembahan berupa anak yang pertama. Makanya sering kita lihat anak yang pertama itu berbeda dibanding yang lain. Itu banyak kejadian, tidak selalu, namun observasi seperti itu. Karena berapa ayat dalam Alkitab, even waktu di Mesir pun yang kena adalah anak sulung, buah sulung. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita minta kepada Tuhan in the court of heaven untuk membatalkan, mengampuni kita atas semua dosa kita, atas semua dosa atau ikatan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita terhadap kuasa kegelapan, untuk dibatalkan sehingga tidak memiliki otoritas lagi dalam hidup kita, sehingga apa yang telah menjadi tawanan iblis dikembalikan kepada kita. Ini sering terjadi, kita lihat contohnya. Waktu kemarin saya dapat firman itu, mengapa ada banyak keluarga yang dulunya kaya namun sekarang habis? Karena mungkin kekayaan itu sendiri ada ikatan dengan iblis di masa lalunya. Adalah hak kita untuk meminta itu dikembalikan kepada kita setelah kita putuskan kuasa iblis. Jadi saudaraku, ini saya coba ringkas dalam waktu 40 menit yang saya pelajari 3 hari. Jadi mungkin agak sedikit lompat-lompat. Nah, jadi secara gampangnya ada 3 step yang harus kita lakukan ketika kita masuk into the court of heaven. Pemusik mungkin bisa maju. Pertama, kita minta bertobat atas semua dosa yang pernah telah kita lakukan ataupun yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita atau oleh anak kita. Semua yang bertali darah dalam kita. Dan kita minta ampun atas dosa itu. Tutup ya. Kemudian yang kedua, kita minta ampun. Bisa kita mendoakan orang atas dosa yang pernah kita lakukan. 12 hal tadi. Kita harus minta pada Tuhan untuk mengampuni kita, membebaskan kita dari semua ikatan-ikatan yang pernah dilakukan baik oleh kita maupun nenek moyang kita terhadap itu semua. Yang ketiga, kita deklarasikan destiny kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri dan saya akan tutup dengan doa.
Mari kita ambil sikap doa. Ya Tuhan Allahku yang setia, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini, come into your court of heaven Tuhan. Kami minta ampun Tuhan atas semua dosa yang telah pernah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami ya Bapa. Kami minta ampun Tuhan atas semua keinginan untuk berbuat dosa yang telah pernah kami lakukan Tuhan, atau pernah dilakukan nenek moyang kami ya Bapa. For all the transgression Lord, kami minta ampun karena kuasa-Mu, darah-Mu Yesus yang membasuh kami, membebaskan kami dari dosa. Ya Tuhan Allahku yang setia, kami juga minta